Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Saya mengajak kita untuk terlebih dahulu berdoa. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan pada hari ini, Rabu 25 Oktober 2023. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Ayat harian kita hari ini, Rabu 25 Oktober 2023, diambil dari Mazmur 89 ayat 2. Aku hendak menyanyikan segala kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seseorang akan dapat dikatakan orang yang setia ketika dia menepati janjinya. Umumnya, jika kita menjumpai orang yang tidak dapat menepati janjinya, maka kita akan sulit percaya lagi kepada mereka. Kita dapat mengatakan bahwa dia adalah orang yang tidak setia. Itu sebabnya penting sekali bagi kita untuk menepati janji kita sebagai tanda kesetiaan kita. Dan sebagai tanda kita adalah orang yang bertanggung jawab. Berbicara tentang janji di dalam Alkitab, kita melihat dalam nats ini bahwa Tuhan juga berjanji kepada Raja Daud dan keturunannya dan juga bangsa Israel. Mazmur pasal 89 ini adalah mazmur yang dituliskan ketika kejayaan Daud sudah memudar. Padahal Allah telah mengikat janji dengan Daud bahwa dia dan juga keturunan Daud akan menduduki tahta Daud sampai selama-lamanya. Namun hal itu ternyata tidak terjadi lagi. Mengapakah demikian? Karena Israel dan keturunan Daud mengingkari janji. Karena keturunan Daud menyembah dewa-dewa dan Baal. Mereka mengingkar janji. Mereka meninggalkan Allah. Karena itu, pada masa penulisan Mazmur ini, sesungguhnya tahta Daud itu sudah hancur dan mereka terbuang dan tidak lagi ada keturunan Daud yang menduduki tahta sebagai seorang raja. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itulah keluhan pemazmur akibat ketidaksetiaan Israel akan janjinya yang membuat mereka terpuruk. Tetapi pemazmur akhirnya bangkit dan mengingat perbuatan-perbuatan yang Tuhan lakukan, yang Tuhan perbuat begitu besar kepada bangsa Israel. Karena itulah mazmur ini dimulai dengan puji-pujian kepada Tuhan. Dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Dia tetap memuji Tuhan sekalipun di dalam kondisi terpuruk. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam nats hari ini kita meneladani apa yang dilakukan oleh pemazmur, bahwa di kondisi terpuruk sekalipun dia tetap mengucap syukur. Di kondisi yang tersulit sekalipun dia tetap dapat memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Pemazmur tetap mengagungkan Tuhan. Sekalipun mereka terbuang pada waktu itu, tetapi mereka mengingat segala perbuatan dan kuasa ajaib Tuhan.
Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal yang menarik untuk kita teladani dalam nats ini adalah bagaimana kita juga sebagai orang percaya tetap bangkit untuk mengucap syukur kepada Tuhan di berbagai kondisi hidup yang kita alami. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Dan banyak orang yang tidak sanggup memuji Tuhan atau menjauhkan diri dari peribadahan ketika dia mengalami pergumulan, ketika dia mengalami penderitaan. Namun dalam keadaan menderita seperti yang dilakukan pemazmur, marilah kita untuk senantiasa mengingat apa yang sudah Tuhan perbuat bagi kita. Kalau kita menoleh ke belakang, kita pasti akan kagum, takjub atas perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar, atas perbuatan dan karya tangan Tuhan bagi hidup kita, bagi anak-anak kita, bagi keluarga kita. Kalau kita setiap hari hanya mengucapkan keluhan, maka keajaiban Tuhan sepertinya tertutup. Tetapi kalau kita memuji Tuhan, maka kita akan semakin mengingat bahwa banyak hal yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Karena itu, biarlah kita senantiasa memuliakan nama Tuhan. Marilah kita tetap percaya akan kuasa Tuhan dalam keadaan menderita atau bergumul sekalipun, tetaplah bersukacita. Yang menjadi alasan kita bersukacita adalah karena Tuhan sumber sukacita kita. Bukan karena harta kita, bukan karena pekerjaan kita, bukan karena keberuntungan di dunia ini, tapi karena Tuhan baik kepada kita. Itulah yang menjadi berita sukacita untuk kita. Sehingga badai hidup seperti apapun tidak akan mempengaruhi sukacita kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, mungkin ada yang terpuruk saat ini. Mungkin ada yang bergumul saat ini. Di antara para pendengar mungkin ada yang sedang mengalami beban yang berat. Yang membuat saudara-saudari tertekan. Pikiran saudara-saudari penat. Mari hari ini percaya. Naikkan ucapan syukur. Seperti yang dilakukan pemazmur, puji nama Tuhan. Ada kekuatan di balik ucapan syukur. Ada kekuatan di balik setiap pujian yang kita panjatkan kepada Tuhan. Tetap berharap kepadanya. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan jangan pernah menyerah dalam berbagai kondisi hidup yang kita alami. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena kami sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih kami mengingat bagaimana kami harus selalu menepati janji kami. Dan kalaupun kami mengalami penderitaan, tolong ingatkan kami untuk selalu mengucap syukur kepadamu. Berkatilah setiap orang yang telah mendengarkan firman-Mu hari ini. Untuk selalu mengingat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Bahwa janji setia Tuhan selalu terjadi atas hidup kami. Sekalipun kami sering tidak setia, namun Engkau Allah yang setia. Tuhan yang Maha Baik, berkatilah aktivitas kami hari ini, berkati keluarga kami. Jika ada di antara saudara-saudari kami ini yang mendengar firman Tuhan, sedang dalam kondisi sakit, kiranya Tuhan memulihkan mereka. Yang sedang bergumul, berharap keturunan, pekerjaan, pasangan hidup, atau apapun yang seturut kehendak Tuhan, kiranya Engkau memberikan kepada mereka. Yang sedang berduka, kehilangan seorang yang dikasihinya, Tuhan berikan kekuatan. Ampunilah kami atas dosa dan kesalahan kami. Dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas kami sampaikan kepada saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Kristus Yesus. Tuhan senantiasa memberkati. Shalom.